Halo, kembali lagi di podcast Kotak Masuk. Kembangkan wawasan dengan canda. Hahaha. Niko, udah bulan Maret nih, Nik. Gak kerasa ya Bang ya? Ih, baju kita masih sama. Seperempat perjalanan lah ya. Q1. Tapi di Q1 ini kita memang kan udah habis kemarin nyoblos di Februari kan. Betul. Ya dong. Kita belum tahu tapi emang belum tahu, cuman kita kan berharap yang terbaik saja buat negara ini. Dan ini ya kadang-kadang gue selalu agak resah nih, Nik. apa tuh Bang? Ketika kalau udah selesai satu putaran atau dua putaran ya kan, yang gue resahkan tuh teman-teman gue yang masih ngutang. Kenapa emang? Jadi mereka misalnya nih pas kemarin ada janji-janji kampanye, ada yang nggak lolos atau apa ya kan, dananya kan ada dari sumber hutang, Nik. Oh gitu? Iya kayaknya ya. Kan kalau dibilang tuh pas pemilu kemarin tuh ya gue denger rumah sakit jiwa ada yang penuh. Oh, psikolog. Ada pasti ada yang apa ya, berespektasi tinggi. Betul. Kemudian nggak mendapatkan hasilnya kan biasanya dia ada stres gitu kan. Nah ini banyak juga ya teman-teman gue yang gagal bayar. Oke. Nah ini makanya di topik ini teman-teman podcast Kotak Masuk kita akan ngebahas tentang NPL. Bukan NFL. NFL tuh National Football League. Ini kita NPL. Non-performing loan. Nah ini non-performing loan ini ya, gue kutip dari salah satu website lah ya, finansial, merupakan suatu hal yang berdampak negatif. Tidak hanya bagi perekonomian tapi juga lembaga keuangan. Ini NPL ini tingkat pelunasan lah ya. Tingkat pelunasan yang tidak lunas-lunas. Ya kalau kita sambungkan dengan pembahasan sebelumnya, kan ada istilahnya kolektabilitas 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ya. Nah ini yang udah level 5, jadi memang sudah masuk ke kategori kredit macet, tidak bisa terrecover gitu. Ataupun kalau terrecover itu harus ada proses negosiasi. Nah kalau NPL ini biasanya ada di perbankan. Iya benar. Nah kalau misalnya di 2023, kalau gua nggak salah itu ada 4 bank nih ternyata yang di likuiditas. Selama 2023. Oke. Gue mau nyebutin nama banknya ya, tapi emang ada. Nah, biasanya salah satu penyebabnya dari sisi NPL. Nah, NPL ini kalau misalnya nih dia kurang lancar bayar ya, si yang dikasih pinjaman ini kurang lancar bayar, idealnya tuh 5% dari jumlah kredit macet sama kredit lancarnya. Oh, jadi kalau misalnya dia punya pinjaman ke nasabah, ya. Itu yang bisa di allow hanya 5% dari total kredit maksimal 5%. Betul. Okay. Kalau bisa jangan 5. Di bawah 5 udah bagus lah. Tapi kalau mendekati 5 hati-hati. Jadi kalau misalnya teman-teman mau milih bank, nah bisa dicek tuh NPL-nya. Jadi biar enggak banknya juga dibilang banknya sehat lah. Ya. Dia punya uang, dia juga punya kredit yang lancar. Nah, itu harus dipilih NPL-nya. Dan ini banyak sih yang nyebabin faktor. Yang pertama calon debitur yang mengajukan kredit tidak dianalisa secara komprehensif. Oh jadi kadang-kadang kalau misalnya bank masuk ke sektor yang dia belum kuasai itu dia ada risiko tuh ya. Mungkin dia ngasih pinjamannya. Bahasa gue gini lah lebih gampangnya. Misalnya inang-inang kayak ibu-ibu gua ya. Dia kan suka ngasih pinjaman ke tetangga, ke temennya. Dia kan gak ngecek, ya dong. Okay. Temennya ini kredibel gak untuk bayar? Kadang-kadang cuma dijanjiin, aku bayar lah Inang. Kau tahu lah lapoku ini laku kali ya kan. Pasti balik lah 1 tahun atau 6 bulan pun balik. Ku balikan lah itu. Sebulan lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga ngilang. Ya kan? Ya ini kan hampir sama. Di bank kan juga sama. Ketika lo meminta pinjaman multiguna. Okay. Nah, misalnya bisa buat usaha, bisa buat kredit apapun, tapi lu nggak ngecek backgroundnya, lu nggak ngecek pendapatannya, ya bisa nyusruk kan men. Tapi kalau dari OJK emang udah clear sih bang, lu harus melakukan proses manajemen risiko kan. Betul. Jadi semua pasti dicek. Nah kalau misalnya sampai terjadi memang kredit macet atau NPL, berarti memang ada faktor yang di luar itu. Di luar itu mungkin masalah integritas gitu kan, integritas nasabahnya, atau memang pada saat lu melakukan analisa memang ada asumsi yang memang belum tervalidasi gitu. Ya. Karena memang ada faktornya juga nih, walaupun lo udah dicek segala macam,
ada beberapa kasus di mana debitur dengan sengaja tidak melunasi tunggakannya sehingga jadi kredit macet. Iya. Jadi walaupun udah dicek ya sama OJK segala macam, ya si krediturnya ini yang bener-bener bandel. Ya lo kalau gue nggak punya uang apa-apa lagi, gimana? Bisnis gue gagal. Nah, lo mau ngomong apa? Ya kan? Iya. Itu kan juga tergantung si banknya sama si krediturnya dong. Nah, sama faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini biasanya krisis ekonomi, COVID kayak kemarin. Makanya kan ada banyak kan pembebasan cicilan. Atau enggak tidak dipajakkan dulu hasil cicilannya atau gimana. Itu kan biasanya stimulus dari pemerintah kan. Karena ketika ada krisis ekonomi ataupun yang kita kemarin ngomongin di Januari terkait ekonomi makronya atau outlooknya, bisnis outlooknya, itu kan mempengaruhi kan ketika dia ada perang. Lu mau lunasin gimana lagi perang bro? Nggak masuk akal juga. Benar, makanya kan kalau di waktu COVID kan ada relaksasi kan dari sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pelunasan itu bisa ditangguhkan lah gitu. Makanya ini di sisi NPL kita sama-sama belajar aja sih sebagai wawasan kita. Ini juga ketika banknya ini dilikuidasi atau ditutup, ya itu juga akan menyebabkan teman-teman yang di bank tersebut yang lagi menabung duit jadi bermasalah juga. Gitu. Sebenarnya kalau dia masuk ke dalam kategori yang dilindungi sama LPS, lembaga penjamin simpanan, mestinya sih nggak ada isu ya. Ya, dan memang bank yang di 2023 dilikuidasi itu memang dijamin sama LPS. Ya. Tapi kan ada waktunya juga LPS itu menyelesaikan terkait dana-dana nasabah ya, atau enggak ya karena kan nggak mesti hari ini udah diselesaikan sama LPS, besok uang ditransfer, nggak segampang itu Ferguso, ya kan butuh waktu gitu loh. Jadi tetap aja ketika NPL ini tinggi di negara kita tuh dampaknya bisa luas men. Ya. Jadi kalau kita masih ingat kasus krisis ekonomi tahun 98 kan banyak bank yang dilikuidasi kan. Ya, ini kan juga termasuk banyak kredit-kredit yang nggak jelas di saat itu. Nah ini yang menyebabkan negara itu juga bisa goyang karena kan uang yang ada di dalam bank juga nggak ada. Gitu. Gimana caranya lo ngelunasin pinjaman segala macem gitu. Sebenarnya kalau NPL tuh ya gue cukup punya beberapa referensi lah sama beberapa teman gue tuh yang memang tugasnya adalah memperjualbelikan NPL. Jadi NPL tuh bisa diperjualbelikan. Masa? Iya. Jadi misalnya lo sebagai bank A lah yang memang memiliki NPL sekian portfolio. Nah, NPL itu bisa dijual ke pihak lain. Gitu. Nah, kenapa kok dijual ya? Karena pertama lu lebih prefer uangnya balik walaupun hanya misalnya 30% atau 40% gitu. Nanti ya mungkin dia akan cari cara lah bank itu untuk kembalikan sisanya lah gitu. Daripada hilang semua. Nah, kemudian untuk orang yang membeli NPL kok lu mau sih gitu ya bisa kepikiran untuk beli non performing loan atau beli kredit macet. Nah, itu dikarenakan si yang membeli itu percaya bahwa ini company-nya bisa gue perbaikin. Oh serius tuh? Iya. Luar biasa. Jadi tapi harus tanda tangan kontrak gitu loh bahwa misalnya selama periode 2 tahun perusahaan tidak boleh melakukan pembelanjaan di luar budget yang sudah ditentukan gitu. Jadi ada namanya restrukturisasi bisnis. Jadi nanti si pembelinya ini akan merapihkan yang tadinya dia beli di harga 30% pokok nanti bisa balik semua atau bisa naik ke angka 60 atau 70% dia jual lagi ke pihak lain gitu. Jadi oper-operan itu memang sudah jadi komoditas juga di perbankan ya. Iya gitu. Gue kira tadi cuma ganti debt collector nih. Jadi misalnya dari debt collector mah gak ada kali kalau buat company. Iya tapi kan kalau misalnya dia non performing loan untuk yang perorangan bisa dong. Ada namanya non performing financing namanya. Oh, non performing financing NPF ya oh, gitu. Itu buat yang personal. Buat yang kredit mobil, kredit rumah gitu. Iya. Tapi memang ini memang inline ya sama yang BI checking kemarin ya. Jadi kalau ini NPL ini nggak diselesaikan juga sama perbankan ya ini akan menyetop roda perekonomian. Benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua jangan nakal-nakal banget lah. Kalau udah ngutang ya bayar gitu loh. Sebenarnya ada juga peran dari banknya sih Bang. Jadi gini, strata ya atau misalnya kasta lah gue bilang lah. Kasta bank itu juga ada sebenarnya. Jadi bank yang paling murah yang warnanya biru. Ya. Iya kan. Karena dia murah, maka dia berhak dong minta persyaratan yang lengkap. Betul. Nah, sehingga hanya
company-company tertentu yang bisa mendapatkan pinjaman dari si bank biru itu gitu, bank mekar itulah ya gitu. Nah, orang yang butuh pinjaman kan, gue udah ditolak nih di bank ini. Nah, maka dia akan cari ke bank lain. Nah, bank lain biasanya akan punya bunga yang lebih tinggi gitu. Tapi mungkin tingkat acceptable ya. Dia nggak terlalu seketat yang bank yang biru yang pertama gitu. Nah, tapi mungkin kalau memang bisnisnya si calon nasabahnya ini memang bagus ya, mungkin dia pasti akan accept. Nah, tapi kalau tadi lu bilang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, perusahaan-perusahaan yang memang sudah mungkin niatnya nggak baik gitu ya. Dari awal. Itu kemungkinan akan kecium. Nah, korbannya biasanya adalah bank-bank yang kecil-kecil. Nah, yang kasihan adalah namanya BPR, Bank Perkreditan Rakyat, itu kadang-kadang suka jadi korban gitu. Ya memang salah satunya ada BPR sini, tapi gue nggak berani nyebut daerah karena agak aneh. Jadi gini, confirm juga ya kalau lu bilang yang BPR ini malah yang kena ya. Padahal itu kan negara ya. Iya. Ya kan? Harusnya mereka punya lebih ketat kan di sana. Cuman ya kita juga nggak bisa tahu secara teori juga. Ilmiahnya juga belum kita dapat nih. Kenapa mereka lolos-lolos aja gitu loh maksud gue. Ya karena terdesak sih Bang. Lu sebagai bank kan punya target nih. Ya. Gue mengumpulkan dana dari masyarakat. Katakanlah 1 triliun. Dari 1 triliun ini ada yang deposito apa sehingga gue punya biaya bunga katakanlah misalnya 3% gitu. Nah 3% kemudian gue juga punya karyawan. Betul. Jadi kalau gue tidak bisa mengalirkan uang ini menjadi aset atau pinjaman, maka gue akan rugi, tutup. Iya, bisa tutup juga gitu, sama juga sebenarnya. Dia kan ibaratnya profit generatornya kan dari bunga kalau dari bank. Bunga ya kan? Benar. Dari bunga kredit malah kan. Karena untuk bayar tadi, untuk bayar bunga deposito, untuk bayar OPEX-nya ya dari bunga kredit kan. Ya memang sih dilema ya kalau memang kita bilang yang di daerah-daerah tertentu yang mungkin secara ekonominya tidak sebesar kota-kota yang besar juga. Jadi daerah-daerah yang manufakturingnya dikit, industrinya dikit, ya dia juga bingung mau nyalurin duit ini kemana kan. Benar. Kalau dia main di reksadana segala macam udah banyak yang jeblos ya kan. Iya, iya. Tapi ya tetap menurut gua bank tetap harus lebih strict gitu loh. Kalau memang dia calon nasabahnya ini memang tidak qualified, ya sebaiknya jangan diterima karena sebenarnya yang rugi bukan banknya aja tapi juga termasuk orang-orang yang nabung di bank itu seperti tadi yang lu bilang gitu loh. Jadi sebaiknya mending usaha lagi cari yang lain lah, cari calon-calon nasabah lain yang bisa dikasih pinjaman gitu. Dan menurut gua karena kita tadi habis ngomongin tentang pemilu ya Nick ya. Kayaknya pemerintah selanjutnya harus lebih strict menurut gua. Karena ini juga jadi salah satu isu terkait dana kampanye. Jadi bank-bank yang memberikan kredit tadi makanya gue bilang kenapa pas temen gue yang ikut ngutang ke bank segala macam ya di approve aja gitu loh. Bukan mungkin dia bilangnya nggak bilang dana kampanye ya ke bank ya, tapi buat apa tapi kan di situ kan fungsi perannya tadi ada OJK, ada LPS segala macam yang bisa ngecek gitu loh. Nih ternyata bukan buat ini nih. Nah, atau enggak dia buat berlapis. Jadi kita kan juga pinginnya kan Indonesia ini tidak terjebak di lilit hutang luar negeri ataupun lilit hutang swasta ya. Ini kan masuknya hutang swasta nih ibaratnya. Ya berharapnya sih lembaga keuangan bisa lebih baik lagi untuk ngecek NPL yang bandel-bandel nih menurut gue nih. Gila men. Itu tutup memang 5 atau 6 bank di satu provinsi. Ya nggak bisa diapa-apain lagi karena pilihannya ya lu harus jual NPL tapi kalau emang udah terlalu parah kan ya siapa yang mau beli gitu kan istilahnya. Iya gak bakal balik. Atau enggak ya menurut gue pemerataan ekonomi juga menjadi salah satu solusi sih. Karena lo udah buka bank di daerah tapi lo gak gerakin industrinya ya sama aja gak guna gitu loh. Tapi kadang juga gini sih sebenarnya bank itu bisa ambil resiko selama dia mendapatkan jaminan. Nah gue gak tahu apa yang terjadi di bank-bank yang ditutup itu. Apakah kredit yang dikasih itu jaminannya tidak ada atau jaminannya ada tapi nilainya nggak cukup, itu nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Cuman mungkin peran pemerintah terkait ini kan bank udah bank digital ya sekarang ya kalau menurut kita eranya udah bukan era kayak dulu lagi. Harusnya keterbukaan informasi dan apalagi semua belanja tuh udah bisa pakai aplikasi ya kan. Dia juga saluran uangnya kemana harusnya sih bisa kedeteksi dan menjadi pembelajaran ya untuk tahun 2024 ini biar nggak ada bank yang dilikuidasi lagi. Amin.
Thank you atas episode yang singkat, padat dan jelas ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.